Banyak orang beranggapan bahwa tes karakteristik pribadi adalah salah satu ujian yang cukup mudah untuk dilalui saat kalian menghadapi tes CPNS ataupun sekolah kedinasan. Namun faktanya banyak orang gagal mencapai nilai ambang batas dalam tes karakteristik pribadi. Nah, di video kali ini kita akan belajar mengenai strategi menaklukkan soal-soal HOTS CPNS untuk materi tes karakteristik pribadi. Tonton terus videonya sampai selesai dan jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe-nya. Yo yo yo, halo teman-teman, para pejuang ASN dan sekolah kedinasan, bertemu lagi bersama saya Putra. Saya merupakan salah satu ASN di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten di Indonesia dan merupakan alumni dari Sekolah Kedinasan Kementerian Perhubungan. Dan pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai strategi menaklukkan soal-soal HOTS CPNS untuk tes karakteristik pribadi. Nah, sebelumnya teman-teman, kita harus mengetahui dulu konsep dan fakta mengenai soal-soal metode HOTS itu seperti apa. Apa sih yang diinginkan oleh sang pembuat soal itu? Jadi dapat saya sampaikan bahwa konsep HOTS atau Higher Order Thinking Skill adalah konsep yang didasari keterampilan berpikir yang melibatkan analisis, evaluasi, dan kreasi suatu pengetahuan baru dianggap memiliki tingkat yang lebih tinggi dari pembelajaran fakta dan konsep untuk mengingat dan menghafal. Nah, teman-teman, jadi soal-soal HOTS itu selain kalian bisa untuk mengingat, memahami, dan mengaplikasikan, kalian juga harus bisa menganalisa, mengevaluasi, dan menciptakan sesuatu yang baru, teman-teman. Karena menjadi seorang ASN itu, sekarang dituntutnya itu kita harus benar-benar bisa memiliki analisa atau tingkat berpikir yang tinggi. Yang termasuknya itu adalah kita harus bisa menganalisa suatu masalah, mengevaluasinya, kemudian menciptakan inovasi-inovasi untuk keberlangsungan pelayanan kita kepada masyarakat. Nah, itulah tujuannya mengapa soal-soal HOTS itu diujikan dalam perekrutan CPNS ataupun sekolah kedinasan. Nah, jadi untuk soal HOTS, menurut taksonomi Bloom, Lorin Anderson, David Cartwright, dan kawan-kawan tahun 2021 ya teman-teman ya, memiliki konsep urutan sebagai berikut, yaitu mengingat atau remembering, kedua memahami atau understanding, yang ketiga mengaplikasikan atau applying, keempat menganalisis atau analyzing, yang kelima mengevaluasi atau evaluating, yang keenam menciptakan atau creating. Jadi ada bagan piramid yang sudah dibuat oleh taksonomi Bloom ini ya teman-teman, seperti gambar pada pojok kiri atas. Nah, kemudian dalam urutannya tersebut tingkat 1 hingga 3 dikategorikan memiliki kemampuan berpikir rendah atau low order thinking skill. Jadi untuk kemampuan berpikir rendah itu ya teman-teman ya, kita bisa melihat pada tabelnya dari yang paling bawah yaitu remembering atau mengingat, understanding memahami, applying atau mengaplikasikan. Jadi kalau kalian hanya berada di tingkat ini, kalian masih dianggap memiliki kemampuan berpikir rendah. Jadi menjadi seorang ASN itu harus sudah dituntut yaitu memiliki kemampuan analisa, evaluasi, dan menciptakan. Jadi HOTS dalam taksonomi Bloom bertujuan untuk mengasah keterampilan mental seputar pengetahuan yang berada pada tingkatan tertinggi yang lebih spesifik, seperti menganalisa, membandingkan, memecahkan masalah, berpikir kritis, dan kreatif. Dan langsung saja kita menuju ke contoh soal pertama ya. Sebagai pelayan toko, saya melihat barang-barang di display berantakan dan di saat yang sama ada pembeli yang datang terus-menerus. Maka saya A. Menutup toko dan meminta pelanggan datang kembali setelah toko buka. B. Merapikan display barang terlebih dahulu dan meminta pembeli untuk menunggu sabar. C. Merapikan display dengan cepat baru melayani pelanggan karena kerapian toko sangatlah penting. D. Melayani pembeli dahulu dan merapikan toko menjelang toko hendak tutup. E. Melayani pembeli terlebih dahulu, kemudian merapikan toko saat tidak ada pembeli yang butuh dilayani. Nah, teman-teman para pejuang ASN dan sekolah kedinasan, kira-kira mana nih jawaban yang benar yang memiliki poin paling tinggi? Jadi jawaban yang paling memiliki poin tertinggi adalah E, yaitu melayani pembeli terlebih dahulu, kemudian merapikan toko saat tidak ada pembeli yang butuh dilayani. Nah, jadi pembahasannya adalah kita lihat dulu teman-teman, posisi
dari soal ini menyatakan kalian itu adalah sebagai petugas toko, di mana tugas utamanya adalah melayani pembeli sebaik mungkin. Sehingga orientasi pelayanan yang harus diutamakan mengalahkan tugas lain yang mengikuti tugas pelayan toko seperti tugas merapikan display barang. Jadi tugas prioritas kalian itu adalah melayani pembeli yang datang ya. Baru tupoksi-tupoksi yang lain seperti merapikan display barang, dan lain-lain. Kemudian tugas-tugas lain pelayanan toko seperti merapikan display barang dapat dilakukan saat tidak ada pembeli yang minta dilayani sehingga kalian tidak harus menunggu waktu toko tutup. Jadi teman-teman, pada saat kalian melayani pembeli, kemudian tidak ada yang meminta pelayanan, kalian bisa untuk melakukan yang namanya merapikan display. Jadi di sini kita bisa melihat adanya win-win solution ya teman-teman. Dan dalam merapikan display tidak serta-merta kalian harus menunggu saat menjelang ditutup. Nah, itu kan sangat negatif sekali ya konotasinya. Jadi untuk jawaban-jawaban yang sudah ada konotasi negatif, ya seperti contohnya untuk yang B ya, meminta pembeli menunggu dengan sabar, kemudian merapikan toko menjelang toko hendak tutup. Ini kan salah satu hal-hal yang negatif ya teman-teman ya. Jadi kalian bisa langsung eliminasi ya teman-teman. Kemudian kalian hanya mencari jawaban-jawaban yang memiliki win-win solution yang terbaik. Jadi jawaban yang terbaik itu adalah di E ya teman-teman ya. Baik teman-teman, kita masuk menuju ke soal nomor 2, yaitu menurut saya cara terbaik untuk meningkatkan keuntungan penjualan produk dari perusahaan saya adalah A. Menurunkan harga jual produk, B. Memperluas jaringan pemasaran produk, C. Melakukan efisiensi gaji karyawan, D. Memperbanyak varian atau jenis produk yang dijual, E. Mencari bahan baku yang lebih murah. Nah, teman-teman, kira-kira mana nih jawaban yang memiliki poin tertinggi menurut kalian? Jadi, jawaban yang paling memiliki poin tertinggi di soal ini adalah B. Kita langsung menuju ke pembahasannya ya. Nah, jadi di sini teman-teman, kita harus melihat kasusnya dulu ya, bahwa kalian itu dituntut untuk meningkatkan keuntungan penjualan produk dari perusahaan. Dan kalau kita melihat ya teman-teman ya, bahwa seluruh jawaban ini memiliki potensi yang sama bagusnya dalam hal meningkatkan keuntungan penjualan produk perusahaan. Tapi kalian harus ingat ya, di sini kan kalian dituntut untuk menganalisa mengenai keuntungan penjualan produk dalam artian produknya ini sudah ada ya. Dan kalian juga harus dituntut kira-kira dari semua jawaban yang terbaik ini mana yang memiliki resiko paling kecil. Jadi resiko yang paling kecil adalah memperluas jaringan pemasaran produk. Kita lihat dulu dari jawaban A, yaitu menurunkan harga jual produk. Tentu ini berisiko sangat besar ya, boro-boro mau meningkatkan penjualan. Malah yang ada nanti kalian rugi. Nah, resikonya besar. Kemudian yang ke C, melakukan efisiensi gaji karyawan. Ini juga bagus, tetapi nanti resikonya karyawan-karyawan yang kalian pimpin itu bisa melakukan demo karena gajinya dipotong. Nah, ini resikonya juga cukup tinggi. Kemudian memperbanyak varian atau jenis produk yang dijual. Nah, ini juga dapat meningkatkan produksi cost ya teman-teman ya. Kenapa? Karena produknya itu kan sudah ada. Tetapi kalian menciptakan produk-produk lain lagi dalam hal jenis-jenisnya. Dan tentu itu akan menuntut pengeluaran lagi yang lebih. Dan itu beresiko dapat mengurangi keuntungan dari perusahaan kalian. Nah, ini sangat tidak direkomendasikan. Kemudian mencari bahan baku yang lebih murah. Oke, ini bisa meningkatkan penjualan kalian dalam hal keuntungan, tetapi barang yang lebih murah tentu akan menurunkan kualitas produk yang kalian jual dan tentu itu akan bisa menurunkan dari pembelian konsumen. Nah, ini juga sangat berisiko. Jadi jawaban yang paling benar yang memiliki risiko paling kecil adalah B, memperluas jaringan pemasaran produk seperti itu. Baik para pejuang ASN dan sekolah kedinasan, sebelum kita lanjut di sini saya ingin merekomendasikan kalian untuk bisa mengikuti bimbingan belajar menggunakan aplikasi Kita Lulus. Di mana aplikasi Kita Lulus ini sudah meluncurkan program Belajar Pro, yang mana kalian bisa memiliki akses berlangganan, baik itu selama 3 bulan, 6 bulan, ataupun 12 bulan ya, dengan harga untuk 3 bulan 99.000, untuk 6 bulan 149.000, dan untuk 12 bulan adalah 199.000. Nah, keuntungannya apa ini teman-teman? Dalam hal kalian mengikuti Belajar Pro di aplikasi Kita Lulus ini. Yang pertama tentu saja akses video pembelajaran interaktif sesuai dengan kisi-kisi CPNS terbaru bersama tentor-tentor handal Kita Lulus. Kemudian yang kedua,
akses ke 3.000 soal tryout CPNS dan P3K, dan akses bergabung di komunitas premium bersama teman-teman pejuang ASN dan sekolah kedinasan. Jadi nanti kalian bisa mendapatkan live class bersama tentor-tentor yang tentunya handal dan berpengalaman dalam membimbing kalian untuk mengikuti seleksi CPNS, P3K maupun sekolah kedinasan. Dan untuk bisa mengikutinya, kalian harus download dulu ya di aplikasi Google Play Store dan hanya bisa digunakan untuk Android saja. Jadi kalian silakan bisa mendapatkan diskon 10% dengan memasukkan kode referral Belajar Yuk. Langkah-langkah dalam pembelian paket Belajar Pro, di mana kalian harus mendownload dulu ya di Google Play Store, kemudian nanti tampilannya ada di sebelah kiri seperti ini, kalian tinggal klik Belajar Pro, teman-teman ya. Kemudian nanti kalian klik lagi untuk beli paket berlangganan, kemudian kalian tinggal pilih paket berlangganannya, mau 3 bulan, 6 bulan, atau 1 tahun. Di sini kita ambil yang 3 bulan dulu, kalian klik, kemudian kalian scroll ke bawah, kalian masuk ke masukkan voucher diskon ya, yaitu Belajar Yuk untuk mendapatkan potongan harga sebanyak 10%, kemudian kalian tekan selanjutnya. Nah, setelah itu kalian masukkan data diri mengenai nomor handphone kalian, kemudian tekan selanjutnya, lalu kalian bisa memilih metode pembayaran ya, baik bisa memakai GoPay, Bank, ataupun Alfamart. Kemudian kita ambil contoh di sini pembayarannya melalui Bank BNI, tekan selanjutnya, lalu nanti akan muncul tagihannya, lakukan transaksinya. Setelah itu kalian kembali lagi ke aplikasi dan klik belajar ya, maka kalian sudah bisa mengakses yang namanya paket Belajar Pro dari aplikasi Kita Lulus. Kita masuk ke contoh soal nomor 3. Saya memiliki keinginan untuk melanjutkan pendidikan master, maka saya harus mempersiapkan A. Rencana pendidikan saya, B. Proposal pendidikan saya, C. Universitas tujuan saya, D. Buku dan kurikulum yang digunakan, E. Biaya pendidikan saya. Nah, teman-teman, kira-kira mana nih jawaban yang paling benar? Jadi jawaban yang paling benar itu adalah rencana pendidikan saya, yaitu A. Oke, kita masuk ke pembahasannya. Dari contoh soal ini ya teman-teman, menanyakan bahwa apa yang harus kalian siapkan dalam hal melanjutkan menuju ke pendidikan master. Sementara seluruh jawaban dalam pilihan ini sama baiknya dan penting untuk disiapkan sebelum kalian melanjutkan pendidikan master. Dari soal ini, peserta akan diujikan mengenai sudut pandang yang lebih luas. Jadi kalian harus bisa berpikir secara luas ya teman-teman dalam menjawab soal-soal TKP. Dan dari seluruh jawaban, pilihan jawaban yang sesuai berdasarkan sudut pandang yang paling luas adalah rencana pendidikan saya. Karena rencana pendidikan saya itu sudah mencakup baik dari proposal pendidikan, universitas yang kalian tuju, buku dan kurikulum yang akan digunakan, dan biaya pendidikan saya. Jadi seperti itu ya. Kita menuju ke soal berikutnya. Anda menduduki jabatan sebagai customer service di sebuah hotel bintang 5. Kemudian Anda menerima seorang tamu yang marah-marah karena kamarnya belum dibersihkan. Apa yang akan Anda lakukan? A. Mencatat keluhan dan langsung menanganinya sendiri. B. Mencatat keluhan dan langsung melaporkan ke bagian housekeeping. C. Mencatat keluhan dan menyampaikan dalam agenda rapat kerja. D. Mencatat keluhan dan tidak melakukan apa-apa. E. Tidak memperdulikannya. Nah, teman-teman, kira-kira mana nih jawaban yang menurut kalian memiliki poin paling tinggi? Tentu saja jawabannya adalah B ya, mencatat keluhan dan langsung melaporkan ke bagian housekeeping. Kita masuk ke pembahasannya. Nah, jadi teman-teman, di sini sedikit saja kita membahas ya mengenai dalam pilihan jawaban-jawaban ini kita bisa eliminasi dulu mana-mana yang berbau negatif. Contohnya tidak memperdulikannya. Ini kan konotasi negatif, kita bisa eliminasi. Kemudian mencatat keluhan dan tidak melakukan apa-apa, kita bisa eliminasi. Mencatat keluhan dan menyampaikan dalam agenda rapat kerja. Masa orang komplain, kita baru menyampaikannya pada saat rapat kerja. Ini kan sangat negatif juga. Jadi kita bisa eliminasi. Jadi ada dua kemungkinan nih, mencatat keluhan dan langsung menanganinya sendiri, atau mencatat keluhan dan langsung melaporkan kepada bagian housekeeping. Oke, jadi teman-teman, di sini kalian harus bisa memposisikan diri sebagai customer service, di mana tugas kalian adalah menangani hal yang berhubungan dengan pelanggan. Salah satunya adalah mencatat dan menerima keluhan. Analisa berikutnya tentang jenis keluhan yang sangat penting karena terkait dengan pelayanan hotel, sehingga hal tersebut harus segera disampaikan ke bagian housekeeping ya. Jadi kalau kalian mencatat keluhan ini memang benar, kemudian langsung menanganinya sendiri, kalian kan tugasnya ini sebagai customer service, teman-teman, bukan merangkap housekeeping. Housekeeping itu bagian yang membersihkan kamar-kamar hotel. Jadi contohnya nih ya, kalian sudah menerima keluhan, kemudian kalian langsung membersihkan kamar tersebut. Nah, siapa yang menunggu
bagian customer service? Tentu kan tidak ada. Nah, disinilah pentingnya teman-teman harus sudah mengetahui tupoksi apa yang harus kalian lakukan. Jadi jawaban yang benar adalah mencatat keluhannya, kemudian melaporkan ke bagian housekeeping agar housekeeping tersebut yang nanti membersihkan kamar dari tamu tersebut. Jadi seperti itu ya teman-teman cara berpikir dalam menjawab metode HOTS. Hai teman lulus, penasaran? Apa aja yang bisa kamu dapatkan dari Belajar Pro? Yang pertama, tryout CPNS, PPPK, BUMN, dan PPG. Ada lebih dari 3.000 soal tryout yang bisa membantu kamu meningkatkan pemahaman dan persiapan dalam melaksanakan tes CPNS, PPPK, BUMN, PPG, dan lainnya. Yang kedua, rekaman video pembelajaran CPNS, PPPK, BUMN, dan PPG. Video ini dapat diakses di mana saja dan kapan saja melalui genggaman tangannya. Yang ketiga, komunitas diskusi premium di dalam aplikasi. Di dalam komunitas ini, setiap anggotanya bisa bertanya, berdiskusi, berinteraksi, dan berbagi pengalaman dengan sesama peserta Belajar Pro. Serta, dapatkan juga tips langsung dari para ahli dan rekan-rekan sesama peserta Belajar Pro. Yang keempat, bonus live class. Dapatkan bonus menarik berupa 3-10 sesi live class khusus untuk SKD CPNS. Live class ini akan memberikan kesempatan untuk belajar secara interaktif dengan para pengajar ahli yang memungkinkan kamu untuk bertanya langsung kepada guru atau mentor. Tunggu apa lagi? Yuk beli paket Belajar Pro di Kita Lulus sekarang dan kejar mimpimu menjadi seorang ASN. Demikian dulu untuk pertemuan kali ini. Semoga kalian sukses untuk menjadi seorang ASN ataupun taruna di sekolah kedinasan. Sampai jumpa di video selanjutnya.